Oke, jadi sesuai sama yang minggu lalu aku udah bilang, hari ini kita akan bahas tentang kenapa tanaman bisa mahal. Kenapa ada tanaman yang mahal banget, terus kenapa ada tanaman yang di toko satu harganya bisa beda jauh sama toko yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa aku merasa ini harus dibahas. Yang pertama, karena kita tahu ya sekarang lagi COVID, terus orang lagi banyak yang lockdown di rumah. Ada net. Orang banyak yang lagi lockdown di rumah atau ya WFH dan lain sebagainya. Jadi makin banyak orang yang makin banyak di rumah. Nah, ya mungkin karena kita ada di rumah terus, kita nggak bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Jadi kita bawa si outdoor itu ke rumah kita. Kita bawa si outdoor itu jadi indoor kita gitu. Jadi emang banyak banget yang baru tertarik sama tanaman, termasuk aku juga belum lama banget tertarik sama tanaman, tapi untungnya aku udah merasakan juga gimana bedanya harga tanaman sekarang saat ini banget sama sebelumnya. Jadi aku bisa kasih beberapa pandanganku terhadap harga-harga tanaman. Terus juga sekarang banyak banget yang kejahatan-kejahatan yang berhubungan sama tanaman. Ada yang ketangkap CCTV lah, tanaman di rumahnya dicolongin maling yang cuman langsung diambil terus ditarik masukin langsung ke kantong plastik kayak gitu-gitu. Terus kayak bahkan di nursery, di toko-toko tanaman juga tanaman dicolongin dengan metode yang udah sistematis banget. Sama kayak yang kalian tahu juga, kalau kalian follow-follow akun-akun jualan tanaman di Instagram, pasti kalian lihat banyak banget akun penipu sekarang. Mereka biasanya suka shout kayak nunjukin ini akun penipu lalala. Jadi kita udah sama-sama tahu lah banyak banget akun-akun penipu di Instagram. Kalau di Tokopedia aku belum tahu sih, aku belum nemu. Ada beberapa yang mention tapi aku belum nemu secara pribadi gitu. Kayak aku bilang tadi juga, kenapa aku pengen sampein hal-hal ini ke kalian, karena makin banyak orang yang baru tertarik di dunia tanaman kan, dan kadang-kadang harganya suka ngejebak segala macam. Terus kayak mungkin kayak aku dulu juga bingung kenapa tanaman ini bisa mahal, kenapa tanaman ini bisa murah kayak gitu-gitu. Jadi hopefully ini bisa bantu kalian juga. Terus aku berharap juga dengan video ini kalian jadi nggak nyalahin toko-toko tanaman, toko ini kalau ngambil untung tinggi banget ya pasti, abis harganya mahal-mahal banget, jauh banget sama toko lain gitu. Aku berharap nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi ya kita mulai aja ya. Yang pertama, udah pasti demand tinggi, supply rendah, bikin harga tanaman jadi rendah juga. Plus kalau tanaman kan butuh waktu ya buat tumbuhnya, jadi nggak bisa tiba-tiba demandnya segini, terus si supply-nya nggak bisa langsung nyeimbangin, langsung keluarin barang segini gitu, karena ya yang ada baru segini, masih ditumbuhin gitu loh. Kalau kalian ngikutin juga di dunia pertanaman internasional, sekarang tuh kita lagi terkenal banget, lagi heboh banget Indonesia, karena katanya, jadi ya kayak kalian tahu, tanaman-tanaman kan pasti dari habitatnya alami dong, maksudnya kayak ya dari hutan, segala macam, makanya kayak selalu dibilang si tanaman A itu biasanya tumbuhnya di permukaan, di tanah-tanah hutan, jadi ketutupan sama pohon-pohon tinggi segala macam. Nah, jadi tanaman itu emang dapatnya asalnya dari hutan yang dipetik gitu. Tapi selama ini tuh yang metik-metik tanaman dari hutan, yang ngambil-ngambilin tanaman dari hutan itu dilakuin sama profesional. Nah, profesionalnya tuh gimana sih? Jadi sama kayak nebang pohon, nggak boleh sembarangan nebang pohon gitu aja. Kita harus sisain supaya pohon itu bisa tumbuh lagi, supaya nggak ngerusak ekosistem dan lain sebagainya. Nah, selama ini tuh yang ngambil-ngambil tanaman dari hutan itu cuma dilakuin sama profesional. Sekarang banyak banget pemetik-pemetik amatir yang ikutan ngambil juga dari hutan, ngambil tanaman-tanaman dari hutan tapi dengan tidak bertanggung jawab. Jadi ya udah mereka ambil sebisa mereka, sebanyak mungkin, bahkan ngerusak yang lain-lain juga. Terus nggak nyisain buat tumbuh lagi dan lain sebagainya. Kalian kebayang nggak sih kalau misalnya ini terus-terusan kayak begitu, kayak
tanaman udah nggak akan ada lagi di habitatnya, dan kalian kebayang dong harganya akan jauh lebih tinggi daripada sekarang karena udah nggak ada lagi yang alam yang menyediakan secara gratis gitu loh, semua udah di tangan orang, dan ya udah cuman bergantung sama si tanaman itu tumbuh lagi dari propagation dan lain sebagainya. Jadi ya itu salah satunya. Terus yang kedua, beberapa tanaman tuh emang agak susah dicarinya, dan makanya harga tanaman di area satu sama di area lain bisa beda, karena di area satu mungkin si tanaman A ini banyak banget, kayak gampang banget didapetinnya, sedangkan di area B tanaman ini tuh susah banget didapetinnya. Salah satu contohnya, aduh aku lupa lagi nama tanamannya apa, pokoknya di Brazil itu tanaman ini itu udah kayak rumput ilalang doang gitu loh. Jadi kayak mereka di pinggir jalan tuh, sepanjang jalan ada tanaman ini. Meanwhile di tempat lain itu tanaman ini diperebutin banget, kayak mahal banget, karena di mereka susah nyarinya, dan ya itu nggak tumbuh begitu saja di alam gitu loh, tapi ya udah berdasarkan orang piara, toko-toko tanaman, nursery, piara, diperbanyak, kayak gitu-gitu. Jadi otomatis harganya akan lebih mahal di area yang tanaman itu lebih sedikit jumlahnya gitu. Nah terus beberapa tanaman juga emang agak susah rawatnya karena mereka cuman punya satu kesempatan dan gak boleh ada satupun daun yang mati. Karena kalau daunnya satu aja yang mati, itu harus ngulang lagi dari awal. Itu pun dengan syarat kalau akarnya masih bagus ya, baru dia bisa tumbuh lagi. Jadi tanaman-tanaman kayak gitu tuh butuh perhatian lebih juga. Contohnya Alocasia frydek. Ini dia turun begini gara-gara dia mencari cahaya. Nah, Alocasia frydek ini, kalau kalian tahu, aku udah pernah cerita juga sebelumnya. Jadi karena yang punya aku ininya masih kecil banget, dia tuh nggak akan pernah lebih dari 2 daun. Terus daun selanjutnya akan selalu tumbuh dari 1 daun sebelumnya. Contoh, daun ini muncul dari daun ini, jadi dia ngebelah dari sininya. Nah, si daun yang paling baru ini lagi hamil daun setelahnya. Nih, kelihatan gak sih gelap? Ada gelap-gelap gitu. Nah tuh. Ya udah, pertumbuhan daun ini bergantung dari daun sebelumnya. Jadi aku harus jaga, benar-benar jaga supaya daun ini nggak rusak, supaya daun setelahnya bisa tumbuh dari daun ini, dan begitu pula seterusnya. That's why aku butuh kasih perhatian khusus buat Alocasia frydek ini, dan ini juga mungkin yang bikin harganya cenderung lebih tinggi daripada tanaman-tanaman lain gitu. Nah terus pasti nggak bohong, mulusnya tanaman juga berpengaruh. Tanaman yang bener-bener mulus banget, totally mulus, sama tanaman yang udah camping-camping, udah robek-robek, udah ada bekas-bekas bulut-bulut coklat karena bakteri atau kok aku lupa sih. Jamur, kayak gitu-gitu, pasti beda harganya sama tanaman yang mulus banget gitu. Karena kan untuk kita ngejaga tanaman ini tetap mulus ya, kita harus jaga, bener-bener jaga si tanaman ini kan. That's why jadinya harganya lebih mahal juga. Nah, ada beberapa tanaman juga yang tumbuhnya emang cenderung lebih lama. Beda sama tanaman-tanaman yang tumbuhnya cepat dan gampang. Contoh, Neon pothos ini termasuk tanaman yang relatif lebih murah dibanding tanaman lainnya. Kenapa? Karena dia tumbuhnya dicuekin pun tumbuh gitu loh. Terus dia juga tumbuhnya cepat banget, keluar daun baru cepat banget, kayak gitu-gitu. Jadi, of course, dia akan lebih murah dibandingin tanaman yang harus dirawat setiap hari, harus daun barunya aja cuman baru ada setiap kayak 2 bulan sekali. Sedangkan kalau ini dia setiap bulan bisa keluarin 2-3 daun baru, kayak gitu-gitu, pasti beda kan harganya. Nah terus yang keenam juga branding toko. Beberapa toko jual tanaman yang udah di handpick sama mereka, jadi mereka bener-bener pilih satu-satu tanamannya, dan mereka pilih yang terbaik. Terus kalaupun nggak terbaik ya mereka rawat, bener-bener rawat, mereka kasih grow light, mereka pakein humidifier, terus tanahnya juga mereka pakai media tanam yang bagus banget, yang premium. Potnya juga pot yang bagus-bagus, misalnya pakai pot terakota untuk tanaman-tanaman tertentu. Terus kalaupun pakai
pot plastik juga pot plastik yang bagus, kayak gitu-gitu. Nah, kalau toko-toko yang kayak gini otomatis mereka bukan tangan pertama, mereka bukan petaninya. Mereka ngambil dari petani atau malah mereka udah tangan kesekian. Jadi misalnya ada toko A ngambil dari petani langsung, nah si toko ini ngambil dari toko A, tapi dia pilih mana yang bagus-bagus di toko A kayak gitu. Dan mereka juga butuh waktu untuk ngerawatnya kan. Otomatis mereka butuh biaya lebih untuk ngerawat si tanaman itu, untuk jaga brandnya mereka supaya tetap bagus, untuk marketing juga di sosial media. Tapi nggak dipungkirin juga ada beberapa toko yang sengaja ngambil keuntungan lebih di masa-masa kayak gini. Sebenarnya yang wajar adalah si toko jual berdasarkan harga yang mereka dapat dari petaninya. Makanya kadang-kadang kalian suka ketemu, misalnya nih, kalian datang ke toko A, terus tadinya si tanaman ini, ya tanaman apa ya? Tanaman jagung. Oke, kita sebut aja tanaman jagung ya, tanaman apapun. Misalnya tadinya pas kalian datang, hari ini tanaman jagung harganya 1.000 dan itu udah last stock. Pas kalian datang besoknya, tanaman jagungnya udah harganya 10.000. Padahal tanaman jagung, sama-sama tanaman jagung di toko yang sama. Karena bisa jadi tanaman jagung yang besoknya kalian datang itu yang harga 10.000, itu karena dari petaninya harganya bisa udah emang naik 10 kali lipat juga gitu loh. Makanya kadang-kadang ada toko-toko yang di toko lain harganya udah tinggi banget, tapi di toko ini harganya masih lebih rendah karena mungkin ini stok dari batch sebelumnya. Jadi stok dari pas dia beli di petani, pas harganya sebelum tinggi. Makanya dia jual ngikutin harga belinya dia. Nah, di batch selanjutnya dia akan naikin lagi harganya kalau si harga dari petaninya itu tinggi. Nah, ini yang wajar. Yang nggak wajar adalah si toko ini beli dari petani masih harga lama nih, tapi dia jual berdasarkan harga pasar yang dia lihat sekarang gitu. Aku nggak ngerti sih, mungkin mungkin ada apa ya, etika harga, aku nggak ngerti. Tapi yang aku tahu dari beberapa toko tanaman itu yang normal kayak gini, jadi mereka ngikutin sesuai harga petaninya, harga belinya mereka berapa, yang mereka jual sesuai harga belinya mereka gitu. Nah, toko-toko yang Badung ini, kemarin tuh aku gemes banget sebenarnya sama salah satu toko. Kalau kalian lihat sekarang tuh di mana-mana banyak banget yang jual tanaman, pos tanaman, bilangnya ini flash sale, ini sale, big sale, lalalala, grab it fast, segala macem. Dan beberapa tanaman iya bener murah banget. Contoh, aku baru dapat Philodendron Birkin ini. Kalian tahu kan harganya sekarang lagi melambung tinggi banget, dan ini aku dapat dari flash sale yang bener-bener lebih murah daripada yang lainnya dengan kondisi yang sehat juga. Aku dapat cuman jauh banget lebih murah daripada harga-harga di tempat lain gitu, di harga-harga normalnya. Tapi ada beberapa toko juga yang ya udah sengaja mereka cuman tulis big sale, padahal harganya tuh gila, jauh banget lebih tinggi daripada yang lainnya. Contoh, kemarin aku lihat ada toko tanaman yang jual Philodendron gloriosum. Aku tunjukin punya aku ya. Yang jual Philodendron gloriosum ini 2 daun. Ukuran satu daunnya segini-segini. Segini-segini. Percayalah, ini aku nggak melebih-lebihkan. Bener-bener dia jual 2 daun dengan ukuran segini-segini. Kalian tahu dia jual berapa? 500.000, dan mereka bilang itu big sale. Dan sering banget kayak gitu. Maksudnya kayak, ini segede gini, segede gaban ini, rata-rata sekarang harganya paling setengahnya dari harga yang kecil-kecil yang dia bilang big sale itu. Maksudnya itu kan nggak wajar. Aku nggak tahu sih, mungkin gloriosum mereka belinya import, terus ditumbuhkan dengan media tanam yang super premium yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak bisa belinya sampai kita nggak tahu gitu. Aku nggak tahu, mungkin bisa jadi.
Nah, maksudnya mulai banyak juga yang kayak gitu loh, sengaja bilangnya ini sale, ini big sale segala macem. Padahal harganya tuh lebih tinggi jauh daripada yang lain. Maksudnya kalau kalau eh, emang packagingnya premium, misalnya potnya pakai terakota, terus media tanamnya juga bagus dan emang dirawat segala macam, kayak ya masih masuk akal lah, masih wajar kalau harganya memang lebih tinggi. Kayak yang aku bilang tadi, banyak faktor yang bikin harga tanamannya itu tinggi. Tapi kalau tanamannya sekecil itu, kondisinya nggak sebagus-bagus amat, potnya cuma pakai pot plastik, media tanamnya cuma sekam mentah tok, apa yang bikin harganya bisa mahal begitu? Coba, kebayang nggak? Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak, nah di titik itu aku ngerti, aku merasa aku harus share ke kalian kenapa harga tanaman bisa mahal. Jadi kalian bisa merasionalisasi sendiri, ini tanaman harganya masuk akal nggak sih? Jangan cuman karena kalian dengar ini big sale loh, ini flash sale segala macam, terus kayak ya udah, oh ini udah pasti murah nih, udah pasti murah. Nggak selalu. Iya, ada banyak toko tanaman yang bener kalau setiap flash sale mereka ngasih lebih murah dari harga biasanya mereka jual. Jadi bukan lebih murah dari harga umumnya ya, bukan lebih murah dari harga pasaran, tapi lebih murah dari harga mereka jual. Ya, jadi itu dia em, hal-hal yang bisa aku sampaikan. Aku bisa share ke kalian tentang apa sih yang bikin tanaman tuh harganya bisa ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa di toko ini harganya tanaman yang sama bisa beda jauh sama tanaman di toko lain dengan tanaman yang sama. Semoga kalian jadi lebih ngerti dan hopefully nggak ada yang ketipu juga sama akun-akun Instagram tanaman. Pokoknya kalau kalian selalu pilih toko tanaman yang trusted, dan kadang-kadang malah si toko-toko tanaman penipu ini tuh bisa sangat kreatif sekarang. Mereka kasih bukti-bukti resinya, bukti-bukti pengirimannya, bukti-bukti mereka foto, mereka habis packaging. Padahal itu semua nyolong dari toko tanaman lain. Dan kadang-kadang emang toko tanaman lainnya juga akhirnya ngepost, ini kan foto saya segala macam. Yang pertama, yang paling jelas, kalau mereka matiin kolom komentar. Terus banyak banget ya, emang harus hati-hati banget sih sekarang beli tanaman, karena ya tanaman tuh sekarang jadi kayak komoditas sangat berharga gitu loh. Kayak dulu batu akik, ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ini cuman fase aja, zamannya aja emang lagi hits, tanaman lagi banyak, yaitu demand-nya lagi tinggi banget, sedangkan supply-nya nggak bisa mengimbangi demand-nya, jadi otomatis harganya jadi lebih tinggi. Mungkin nanti kalau misalnya udah diproduksi secara massal, udah semakin banyak, harganya akan turun lagi, hopefully. Jadi ya, semoga video ini berguna buat kalian. Minggu depan aku akan share ke kalian, aku akan bawa kalian jalan-jalan ke salah satu pusat tanaman yang aku sangat-sangat suka, ke Graha Raya. Sedikit disclaimer, jadi aku rekamnya udah lama, aku udah rekam dari beberapa minggu sebelumnya, sebelum masa PSBB, dan by the time kalian nonton video minggu depan, pasti kalian udah di masa PSBB total Jakarta, jadi udah gak ada yang keluar-keluar rumah. Hopefully video minggu depan bisa bikin kalian cuci mata juga tanpa kalian harus jalan-jalan. Dan seperti biasa, kalau kalian mengharapkan untuk nonton video minggu depan dan pengen tahu harga-harganya, aku nggak akan share harga-harganya di YouTubeku, karena harga tanaman kan fluktuatif. Kalau aku kasih tahu harganya saat itu, by the time kalian nonton videonya, bisa berbulan-bulan kemudian, bisa berapa tahun kemudian, aku nggak tahu, harganya juga pasti akan beda. Jadi aku cuma nunjukin di toko ini ada tanaman apa aja. Kalau kalian tertarik, kalian bisa either langsung datang atau kontak ke tokonya buat tanya langsung, nanti tanamannya dikirim atau gimana. Jadi aku nggak akan share harganya, dan seperti yang kalian tahu juga, aku nggak akan pernah share harga-harga tanaman yang aku punya yang menurutku harganya nggak ekonomis. Berapa sih harga nggak ekonomis menurut aku? Di atas 100.000. Jadi aku nggak akan share harga-harga tanamanku yang harganya di atas 100.000 gitu. Oke, daripada aku makin banyak ngomong, thank you for watching and see you next week.